Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan video pembelajaran mengenai sila keempat Pancasila. Pancasila memiliki arti yang berbeda-beda untuk setiap silanya. Namun, makna-makna tersebut saling terkait satu sama lain. Salah satu pembahasan menarik yang kita ambil adalah mengenai makna dari sila keempat Pancasila. Penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami hal ini, karena Pancasila adalah dasar negara. Lambang sila keempat Pancasila adalah kepala banteng, hewan bertanduk yang dikenal suka berkumpul dan bergabung bersama. Hal yang sama berlaku bagi manusia, yang pada dasarnya akan berkumpul. Amanat sila keempat Pancasila menekankan pentingnya mendukung nilai-nilai kerakyatan dan kebijaksanaan. Dengan kata lain, masalah yang dihadapi manusia harus diselesaikan melalui musyawarah. Sila keempat Pancasila memiliki beberapa makna, diantaranya yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Dalam konteks ini, negara dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan bersama, tanpa mengorbankan hak-hak individu dan harus berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat. Tidak memaksa kehendak kepada orang lain, mengacu pada penghormatan terhadap kebebasan individu dalam berpendapat dan bertindak. Setiap orang memiliki hak untuk memiliki pendapat dan keyakinan masing-masing, dan tidak boleh dipaksa atau didikte oleh orang lain dan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa negara dan masyarakat harus menghormati hak individu untuk memilih dan menentukan jalan hidupnya sendiri, selama tidak merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama menunjukkan bahwa keputusan yang diambil harus didasarkan pada kesepakatan bersama. Dalam hal ini, budaya musyawarah menjadi sangat penting sebagai metode pengambilan keputusan yang efektif. Dalam budaya musyawarah, semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama yang diambil melalui diskusi yang terbuka dan adil. Melaksanakan musyawarah sampai mencapai kesepakatan ditegaskan oleh semangat kekeluargaan. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam mencapai kesepakatan bersama, semua pihak harus menjunjung tinggi semangat kekeluargaan, saling menghargai, dan saling memahami. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan didasarkan pada kesepakatan bersama yang kuat dan mengikat, sehingga dapat mencapai tujuan bersama secara optimal. Perkenalkan, nama saya Santayu Jelita, saya dari Prodi Geografi. Di sini saya ingin mewawancarai Saudari Yaisyah dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2022 mengenai sila keempat Pancasila. Yang pertama, bagaimana nih menurut Yaisyah manfaat penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Jadi menurut saya di dalam sila keempat Pancasila itu mengajarkan kita untuk lebih menghargai pendapat orang lain, menghindari permusuhan atau seperti konflik. Karena ketika itu menjadi masalah, maka seharusnya kita bisa menyelesaikan dengan bermusyawarah dengan kepala dingin. Oke, dan apa yang Aisyah lakukan bila terdapat banyak macam pendapat saat bermusyawarah? Bisa menghargai pendapat masyarakat yang berbeda-beda dan tidak memaksakan seseorang untuk memilih pendapat kita saat bermusyawarah itu sih. Oke. Lalu bagaimana pendapat Yaisyah jika pendapat Yaisyah tidak terpilih dalam musyawarah? Bagaimana cara Yaisyah menyikapinya? Cukup rumit. Mungkin sikap saya yaitu menerima dengan hati yang ikhlas, berlapang dada ketika pendapat orang lain terpilih dan juga menghargai pendapat orang lain sih. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Sintia dari Prodi Geografi, ingin mewawancarai Saudari Yuni Yemima dari Prodi Sosiologi mengenai sila keempat Pancasila. Yang pertama, menurut Kak Yuni, bagaimana nih pendapat Kak Yuni mengenai penerapan sila keempat Pancasila dalam lingkup pemerintahan di Indonesia? Menurut saya untuk penerapan sendiri dari sila keempat ini yang saya tahu yang pertama pasti kita sebagai masyarakat Indonesia
pintar-pintar untuk bisa melakukan musyawarah untuk mufakat. Bagaimana agar musyawarah itu bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sehingga musyawarah itu bisa berjalan dengan efektif dan sebagaimana mestinya. Lalu juga penerapan adanya sifat gotong royong antara satu sesama dengan sesama yang lainnya, sehingga terciptalah dengan seperti itu, dengan mewujudkannya adanya kekeluargaan bahkan kerukunan. Terus kita juga dalam penerapan itu berani untuk mengeluarkan pendapat. Jadi jangan sampai aspirasi kita ini sebagai masyarakat itu tidak pernah kita ekspresikan, tidak pernah kita keluarkan. Namun pada dasarnya sendiri kita memiliki hak untuk kita bisa berbicara. Untuk itulah penerapan sila keempat ini dalam dunia pemerintahan itu sangat penting untuk kita terapkan. Oke, untuk pertanyaan kedua, menurut Kak Yuni, bagaimana implementasi sila keempat Pancasila bagi seorang mahasiswa? Yang pertama, apalagi saya yang statusnya masih bisa dibilang mahasiswa ya, dalam lingkup itu sendiri, yang pertama pasti adanya sifat untuk kita itu bisa menghargai pendapat teman, apalagi saat melakukan misalnya tuh kayak diskusi gitu ya di dalam kelas. Itu tuh benar-benar harus kita bisa terapkan, sebagaimana sebagai mahasiswa kita ini statusnya sudah ada mahanya, bukan siswa lagi. Jadi bagaimana kita bisa mengaplikasikan dan menerapkan apa sih yang kita udah dapat ini di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi apa yang kita peroleh nih khususnya bagi dalam dunia pendidikan itu tidak sia-sia, tapi ada manfaatnya juga. Lalu juga kita belajar ya untuk bagaimana sih berani untuk menyampaikan ya segala pendapat juga. Kembali lagi tadi saat juga berdiskusi di dalam kelas, jangan sampai kita hanya sebagai penonton, kita hanya berdiam diri saja, ibarat kita tuh hanya mahasiswa yang tahunya cuma kayak masuk kelas aja, tapi nggak ada yang pernah kita dapatkan gitu. Jadi itu semuanya benar-benar harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah pentingnya penerapan dari sila keempat. Tidak hanya sila-sila yang lain, tidak hanya sila keempat, penerapan sila yang lainnya pun turut juga kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.